Masuk pada sumber daya manusia pada sekolah berkarakter. Jadi ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk membangun sekolah berkarakter ditinjau dari unsur sumber daya manusia atau guru. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, penempatan guru berbasis karakter. Dengan menempatkan guru secara tepat berdasarkan tingkat kemampuan dan menempatkan keterampilan guru secara tepat berdasarkan nilai-nilai karakter yang telah dimiliki guru untuk melaksanakan proses penguatan pendidikan karakter di sekolah. Kemudian, pendalaman materi nilai-nilai karakter pada guru. Tahap ini sesuai dan berdasarkan peta pemetaan guru, maka kegiatan pembekalan dan pendalaman nilai-nilai karakter bagi guru penting dilaksanakan. Hal ini bermanfaat untuk menyamakan persepsi awal sebelum kegiatan atau proses penguatan pendidikan karakter yang akan dilaksanakan di sekolah. Kemudian, model pendidikan karakter. Nah, sekolah itu dapat menjadi model penguatan pendidikan karakter bagi warga sekolah dan lingkungan sekitarnya. Itu diwujudkan dan diaktualisasikan melalui kegiatan sehari-hari penguatan pendidikan karakter di sekolah, yang menjadi budaya sehari-hari sekolah dan dapat dimanfaatkan dilakukan. Kemudian pendampingan guru dalam pelaksanaan penguatan pendidikan karakter. Jadi profesionalisme guru dapat dipastikan seluruh guru dan pendidik di sekolah mempunyai karakter untuk mendorong proses penguatan pendidikan karakter di sekolah. Namun perlu juga didampingi oleh tim yang ditunjuk oleh pihak sekolah yang mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk melakukan tugas mulia tersebut. Kemudian belajar untuk mengajar, bukan mengajar tanpa belajar. Jadi konsep belajar sepanjang hayat menjadikan proses belajar setiap individu selalu berkesinambungan dan berkelanjutan. Demikian pula dalam mengajar, tentu pendidik atau guru harus senantiasa belajar untuk memperkuat pola dan strategi mengajar yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini. Kemudian yang keenam, senantiasa mengembangkan kompetensi guru untuk menjadi guru yang inspiratif. Ya, tentunya guru itu harus menjadi guru yang inspiratif ya. Impian setiap peserta didik adalah tercapainya cita-cita sesuai yang diinginkan. Nah, guru harus menopang itu. Guru harus mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh peserta didik. Jadi untuk menuju sekolah berkarakter diperlukan sumber daya manusia yang mampu menjalankan tugas sehari-hari dengan baik. Sumber daya guru sangat menentukan suksesnya pendidikan karakter pada sekolah. Nah, jadi ada beberapa standar kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Yang pertama pedagogik, yaitu memahami konten peserta didik, merencanakan pembelajaran, serta mengevaluasi. Kemudian kompetensi berikutnya, kompetensi kepribadian yang mencerminkan pribadi yang hebat, stabil, dewasa, berwibawa, dan menjadi teladan bagi peserta didiknya. Kemudian kompetensi sosial, jadi kemampuan guru juga ditunjukkan dengan kemampuan berkomunikasi yang baik, berinteraksi dengan orang tua dan masyarakat secara efektif, ramah, santun sesuai dengan norma dan karakter Indonesia, serta mampu mengelola keanekaragaman latar belakang. Kemudian kompetensi profesional, jadi seorang guru harus memiliki kemampuan mengelola dan menguasai materi pembelajaran secara mendalam dan luas sesuai dengan standar kurikulum maupun pengembangannya, termasuk luasnya wawasan yang diketahuinya. Nah, kemudian masuk pada peran penting kepala sekolah dalam sekolah berkarakter. Jadi kepala sekolah itu merupakan pemimpin yang menentukan sukses tidaknya dalam membangun sekolah. Pemimpin sekolah itu harus mampu mempengaruhi, mendorong, menggerakkan, mengarahkan, dan memperkuat seluruh sumber daya pendidikan untuk membangun sekolah karakter yang dipimpinnya. Pemanfaatan sumber daya pendidikan itu tidak hanya berfokus pada sumber daya berwujud seperti manusia, uang, peralatan, dan bahan ataupun bangunan, namun juga pada sumber daya
seperti sumber daya yang tidak terwujud seperti intelektual, emosional, kreativitas, dan inovasi. Sumber daya intelektual itu meliputi guru, konsultan, asisten peneliti, pegawai, dan siswa. Nah, jadi ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Ya, di sini ada 5 ya, yaitu kompetensi dimensi kepribadian, kemudian yang kedua dimensi manajerial, yang ketiga dimensi entrepreneurship, yang keempat dimensi supervisi, dan yang kelima dimensi sosial. Kita bahas satu persatu. Di dalam dimensi kepribadian itu meliputi kompetensi berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi sekolah. Kemudian memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin. Kemudian memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah. Dan selanjutnya bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Yang kelima, mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah. Dan yang terakhir, memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan atau pemimpin sekolah. Nah, itu dimensi kepribadian. Kemudian masuk pada dimensi manajerial. Itu mencakup kompetensi yang pertama, menyusun rencana sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan. Yang kedua, mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, memimpin sekolah dalam pendayagunaan sumber daya sekolah secara optimal. Yang keempat, mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajaran yang efektif. Yang kelima, menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik. Yang keenam, mengelola guru dan staf dalam pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal. Yang ketujuh, mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam pendayagunaan secara optimal. Yang kedelapan, mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber daya, dan pembiayaan sekolah. Kemudian mengelola peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru dan menempatkan dan penempatan pengembangan kapasitas peserta didik. Masuk pada dimensi entrepreneurship. Jadi itu mencakup kompetensi menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah, bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang efektif, kemudian memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pimpinan sekolah, pantang menyerah dan selalu mencari solusi yang terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah, kemudian memiliki naluri entrepreneurship dalam mengelola kegiatan produksi atau jasa sekolah sebagai sumber belajar peserta didik. Kemudian dimensi supervisi itu mencakup merencanakan program supervisi akademik dalam peningkatan profesionalisme guru. Kemudian melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat, dan menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam peningkatan profesionalisme guru. Dan yang terakhir, dimensi sosial. Jadi dimensi sosial kepala sekolah itu mencakup bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah, berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, kemudian yang terakhir memiliki kepekaan sosial terhadap orang ataupun kelompok lainnya. Jadi dapat diambil kesimpulan, pendidikan karakter itu merupakan landasan penting, ya, merupakan landasan penting untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait hasil pendidikan dan tantangan
yang dihadapi generasi muda. Tujuan utama pendidikan karakter adalah menumbuhkan kewarganegaraan yang baik dan mempersiapkan generasi mendatang menghadapi kehidupan dengan integritas dan tidak mementingkan diri sendiri. Sekolah berkarakter berfokus pada kedisiplinan, sopan santun, dan kebersihan, serta sangat efektif dalam mengembangkan sifat kepribadian siswa. Oleh karena itu, pendidikan karakter tidak hanya berfungsi sebagai respon terhadap permasalahan pendidikan, namun juga sebagai sarana positif dalam membangun landasan moral dan etika bagi generasi mendatang. Ya, itulah pemaparan materi dari saya tentang menciptakan sekolah berkarakter. Mudah-mudahan pemaparan materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua dalam upaya menciptakan sekolah berkarakter. Sekian pemaparan dari saya. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Mungkin dari awal video sampai dengan akhir terdapat salah kata atau salah ucap. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai dengan akhir. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.